Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Nah, ketemu lagi sama saya di pelajaran biologi. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk ketua kelas silakan pimpin doa. Baik, Bu. Doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Terima kasih. Oh ya, kalian jangan lupa absen ya. Link absen bisa diakses di Google Classroom. Batas waktu pengisian daftar hadir sampai jam 7:15 menit. Setelah itu, link akan tertutup secara otomatis. Baik, Bu. Oke, sebelum memulai kegiatan pembelajaran hari ini, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu kepada kalian. Apakah kalian masih ingat minggu kemarin kita membahas mengenai materi apa? Membahas mengenai proses pembelahan sel sebagai dasar penurunan sifat dari induk kepada keturunannya. Kira-kira masih ada yang ingat nggak tentang bagaimana sih proses pembelahan sel sehingga bisa terjadi penurunan sifat dari induk ke keturunannya? Proses pembelahan sel itu kan ada dua, mitosis dan meiosis. Dalam pembelahan mitosis dan meiosis ini ada sel anakan yang akan mempunyai DNA hasil dari pembelahan, di mana akan terdapat informasi genetik. Good, terima kasih Mbak atas jawabannya. Nah, untuk lebih memahami mengenai materi yang akan kita bahas hari ini, kalian bisa membuka link yang telah Ibu kirimkan di room chat ya. Baik, Bu. Bagaimana? Sudah dilihat? Apakah ada yang tahu mereka itu siapa? Tahu, Bu, seleb TikTok Afifah dan Sheila adiknya. Nah, betul sekali Aini. Jadi mereka itu saudara kandung loh. Tapi kenapa mereka berbeda ya? Mungkin karena orang tuanya berkebangsaan luar yang memiliki kulit eksotis, Bu. Ya, betul sekali Mbak Fafa. Jadi, perbedaan karakter serta warna kulit antara Afifah dan adiknya ini terjadi karena mereka mengalami pewarisan sifat dari orang tuanya. Ayah dari Afifah ini merupakan kebangsaan Afrika yang menurunkan kulit eksotis ke adiknya. Sedangkan ibunya itu asli Indonesia yang memiliki warna kulit sawo matang dan diturunkan ke Afifah. Maka dari itu, kita sudah sepatutnya sebagai makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna harus bersyukur karena kita telah dianugerahi segala macam hal yang ada dalam diri kita, termasuk anugerah akal dan pikiran yang harus digunakan sebaik mungkin, terutama untuk mencari ilmu sebagai bekal di dunia dan di akhirat. Nah, selanjutnya dengan mempelajari pewarisan sifat makhluk hidup, berdasarkan hukum Mendel, kita dapat mengetahui asal pewarisan sifat organisme yang dikendalikan oleh faktor menurun gen. Baik, untuk tujuan pembelajaran hari ini ada 9 yang harus dicapai ya. Bisa dilihat. Nah, intinya ada menjelaskan hukum Mendel 1 dan 2, membedakan hukum Mendel 1 dan 2, mampu menjelaskan prinsip dominansi penuh dan intermediate, mampu menerapkan prinsip pewarisan sifat makhluk hidup berdasarkan hukum Mendel, serta dapat menjelaskan konsep penyilangan respiro, backcross, dan test cross. Nah, selanjutnya Ibu akan menampilkan gambar. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke, nah sekarang kalian boleh amati terlebih dahulu. Sudah? Apakah ada yang tahu gambar apa itu dan apa hubungan dari kedua gambar itu? Gregor Johann Mendel dan gambar yang satunya lagi kacang ercis. Hubungannya adalah Gregor Johann Mendel yang merupakan ahli botani dan biarawan berkebangsaan Austria yang sangat suka dengan tanaman. Ia mencoba suatu eksperimen untuk menyusun konsep-konsep dasar genetika. Eksperimen itu dengan memanfaatkan kacang ercis, Bu. Benar sekali, Fa. Itu adalah gambar seorang tokoh penting yang kita kenal sebagai Bapak Genetika. Ia memanfaatkan kacang ercis dalam percobaannya untuk menghasilkan teori yang sekarang kita kenal dengan hukum Mendel. Nah, untuk yang lainnya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, Bu. Ya, boleh, silahkan. Perlakuan apa saja yang dijalankan oleh Mendel dalam percobaannya? Apa hubungannya hukum Mendel dengan pewarisan sifat pada makhluk hidup? Apa itu hukum Mendel? Bagaimana Mendel melakukan percobaan? Apa bedanya hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2? Apa saja jenis persilangan yang digunakan untuk membuktikan teori Mendel?
Untuk yang lainnya, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada, Bu. Oke, terima kasih untuk semuanya yang sudah bertanya. Jadi, dapat Ibu simpulkan pertanyaan kalian ya. Nantinya pertanyaan ini akan Ibu jadikan topik pembelajaran kita pada hari ini. Jadi, kesimpulan pertanyaannya adalah bagaimana penerapan konsep pewarisan sifat makhluk hidup berdasarkan hukum Mendel. Oke, selanjutnya kalian bisa duduk berkelompok sesuai dengan kelompok yang sudah ditentukan minggu kemarin. Nah, caranya dengan berpindah ke kursi yang berwarna kuning atau biru sesuai dengan kelompok masing-masing. Kemudian, Ibu sudah membagikan link di room chat yang berisi LKPD hari ini. Bagaimana? Sudah bisa dibuka LKPD-nya? Sudah, Bu. Oke, sebelum mengerjakan, Ibu akan menjelaskan teknik pengerjaannya. Jadi, pada link tersebut sudah berisi LKPD kelompok masing-masing. Nah, di LKPD tersebut bisa diedit bersamaan secara online. Untuk mengisi LKPD, kalian boleh melihat atau mencari sumber-sumber referensi yang relevan, minimal 2 sumber ya. Selanjutnya pada LKPD tersebut terdapat 2 data, yaitu data collecting dan data processing. Pada data collecting kalian bisa melengkapi tabel yang sudah ada, sedangkan pada data processing kalian bisa menjawab soal melalui data-data yang kalian sudah kumpulkan pada tabel data collecting. Lalu kalian bisa menuliskan kesimpulan dari data-data tersebut pada kolom kesimpulan. Nah, untuk daftar pustaka sendiri kalian bisa menuliskan sesuai dengan sumber yang kalian gunakan, minimal dituliskan 2 sumbernya ya. Nah, nanti hasil yang sudah kalian dapat akan dipresentasikan oleh setiap perwakilan kelompok. Bagaimana? Sudah paham? Paham, Bu. Oke, silakan dikerjakan, waktunya 30 menit ya. Mas, ngene sing kursi kuning. Bagaimana? Kelompok 1 ada yang bingung? Ada, Bu. Oke, silakan ini. Jadi, pada perbandingan fenotip kan ada 2 kolom. Bagaimana, Bu? Oh iya, bagian situ dituliskan dengan perbandingan warnanya ya, karena fenotip itu merupakan sifat yang bisa diamati. Nah, sifat yang bisa diamati itu bisa berupa warna, jadi dituliskan perbandingan berupa warnanya juga ya. Baik, Bu. Oke, untuk Fafa dan Ina sudah ada yang tidak ditanyakan lagi? Tidak, Bu. Oke. Bagaimana kelompok 2, ada yang masih bingung? Tidak ada, Bu. Oke, alhamdulillah. Oke anak-anak, waktunya sudah selesai ya. Sekarang kalian bisa siapkan perwakilan dari setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil LKPD-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan jawaban LKPD pada nomor 1 dan nomor 2. Untuk nomor 1, berdasarkan gambar tersebut, lengkapi kotak punet di bawah ini serta tuliskan rasio perbandingan genotip dan fenotip hasil persilangan F1 dengan sesamanya. F1 ini berwarna ungu dengan genotif P besar, P kecil. Gametnya terdiri dari P besar dan P kecil. Maka F2-nya ini P besar, lalu P besar, P kecil, P besar, P kecil, dan P kecil, P kecil. Perbandingan genotifnya ini 1:2:1. Dan perbandingan fenotipnya 3:1, 3 berwarna ungu dan 1 berwarna putih. Untuk soal nomor 2, berdasarkan gambar tersebut, lengkapi kotak punet di bawah ini, serta tuliskan rasio perbandingan genotip dan fenotip hasil persilangan F1 dengan sesamanya. F1 ini berwarna pink dengan genotip C pangkat R, C pangkat W. Maka gametnya terdiri dari C pangkat R dan C pangkat W. F2-nya menghasilkan C pangkat R, C pangkat R, artinya berwarna merah, C pangkat R, C pangkat W berwarna pink, C pangkat R, C pangkat W berwarna pink, dan C pangkat W, C pangkat W berwarna putih. Maka perbandingan genotip F2 ini yaitu 1:2:1. Secara fenotip, perbandingannya 1:2:1, 1 berwarna merah, 2 berwarna pink, dan 1 berwarna putih. 3. Berdasarkan gambar tersebut, lengkapi kotak punet di bawah ini serta tuliskan rasio perbandingan fenotip hasil persilangan F1 dengan sesamanya. Maka varentalnya berarti F1 kali F1 ya, B itu bulat kuning, B besar B kecil, K besar K kecil, dan juga bulat kuning yaitu B besar B kecil, K besar K kecil. Itu untuk pilihannya. Nah, menurut kelompok kami, maka genotip yang dihasilkannya yaitu ada B dominan K dominan, kemudian B dominan K resesif, kemudian B resesif K dominan, kemudian B resesif K resesif.
Kemudian untuk yang keduanya, genotip yang keduanya yaitu B dominan K dominan, kemudian B dominan K resesif, kemudian B resesif K dominan, dan B resesif dan K resesif. Adapun F2 yang dihasilkan yaitu ada bulat kuning, kemudian bulat hijau, keriput kuning, dan keriput hijau. Adapun untuk bulat kuning yaitu genotipnya yaitu B besar, K besar atau B dominan dan K dominan, kemudian bulat hijau B dominan K resesif, kemudian keriput kuning yaitu B resesif, dan K dominan, kemudian untuk keriput hijau B resesif, K resesif, dan K resesif. Dan untuk perbandingan F2-nya yaitu 9 banding 3 banding 3 banding 1. Nah, adapun untuk hasil diskusi kelompok kami pada nomor 4, berdasarkan tabel tersebut, percobaan hukum Mendel yaitu jenis penyilangan resiprok merupakan penyilangan ulang dengan menukar jenis kelaminnya, dan tujuannya membuktikan bahwa induk jantan dan induk betina memiliki peluang yang sama sesama dalam pewarisan sifat. Dan yang kedua yaitu jenis penyilangan backcross, yang mana jenis penyilangan balik atau penyilangan antara individu F1 dengan salah satu induknya. Tujuannya yaitu untuk mencari genotip induk dan memperoleh kembali individu yang bergalur murni. Adapun yang ketiga yaitu jenis penyilangan uji silang atau penyilangan antara individu yang tidak diketahui genotipnya dengan individu yang bergenotip homozigot resesif. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah suatu individu memiliki genotip homozigot atau heterozigot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jauhara Nuraini dari kelas 12 IPA 1. Izinkan saya menyampaikan hasil diskusi saya dengan teman-teman kelompok saya. Soal nomor 1. Berdasarkan data yang diperoleh pada data collecting nomor 1, jelaskan konsep hukum Mendel 1. Hukum Mendel 1 disebut dengan hukum pemisahan gen atau hukum segresi yang menyatakan bahwa satu dari dua alel gen akan memisahkan diri pada saat proses pembentukan gamet keturunan. Soal nomor 2. Berdasarkan data yang diperoleh pada data collecting nomor 3, jelaskan konsep hukum Mendel 2. Hukum Mendel 2 disebut dengan hukum assortment independent, di mana setiap satu gen dari alel dapat berpasangan secara bebas dengan gen dari alel lain, sehingga menyatakan bahwa alel suatu gen tidak akan mempengaruhi gen yang lain. Soal nomor 3. Berdasarkan data yang diperoleh pada data collecting nomor 2, jelaskan mengenai prinsip dominasi penuh atau tidak penuh intermediate. Prinsip dominasi penuh terjadi ketika fenotip pengaruh gen dominan akan terlihat menutupi pengaruh gen resesif. Sedangkan prinsip intermediate atau dominasi tidak penuh terjadi ketika fenotip gen pada individu heterozigot berada di antara pengaruh kedua alel gen yang menyusunnya. Soal nomor 4. Berdasarkan data yang diperoleh pada data collecting nomor 1 dan 3, tuliskan minimal 3 perbedaan hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Hukum Mendel 1 disebut dengan hukum pemisahan, dapat dibuktikan dengan persilangan monohibrid dan menunjukkan adanya dominasi penuh dengan perbandingan fenotip F2 adalah 3:1. Hukum Mendel 2, hukum pengelompokan gen secara bebas, dapat dibuktikan dengan persilangan dihibrid dan tidak menunjukkan adanya dominasi penuh dengan perbandingan fenotip F2 adalah 9:3:3:1. Soal nomor 5. Berdasarkan data collecting, jelaskan mengapa pewarisan sifat dapat terjadi menurut hukum Mendel. Dalamnya percobaan hukum Mendel, ia melakukan persilangan monohibrida atau satu sifat. Dari percobaannya ini, Mendel menyimpulkan bahwa pada pembentukan gamet, pasangan-pasangan gen sealel saling berpisah. Hukum Mendel 1 juga dikenal sebagai hukum segregasi gen atau hukum pemisahan gen sealel. Mendel juga mengemukakan bahwa jika dominasi nampak sepenuhnya, maka persilangan monohibrida antar individu bersifat heterozigot atau menghasilkan keturunan dengan perbandingan fenotip sama dengan 3:1. Namun, dalam percobaan yang lainnya, sifat dominasi tidak muncul karena penuh adanya sifat intermediate. Fenotip keturunan F1-nya merupakan sifat di antara kedua induknya atau parental, dan apabila F1 disilangkan dengan sesamanya, maka perbandingan F2-nya menjadi 1:2:1. Hukum Mendel 2. Selain persilangan monohibrida atau satu sifat, Mendel juga melakukan persilangan pada dihibrida atau dua sifat. Pada percobaannya ini, Mendel menyimpulkan bahwa setiap gen dapat berpasangan secara bebas dengan gen yang lainnya. Hukum 2 Mendel dikenal sebagai hukum asortasi atau hukum berpasangan bebas. Ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya kepada kelompok 2,
yaitu eh, terkait pemisahan gen pada hukum segregasi itu di bagian mananya, dan mungkin bisa ditunjukkan menggunakan hasil data collecting. Terima kasih sebelumnya. Baik, izin menjawab Andi. Pemisahan ini terjadi ketika pembentukan gamet, yaitu pada saat P besar, P kecil memisah gametnya menjadi P besar dan P kecil. Sekian presentasi dari kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, waktu presentasi sudah habis. Terima kasih kepada kalian yang sudah ikut berpartisipasi aktif di pembelajaran hari ini. Sekarang Ibu akan meluruskan sedikit mengenai jawaban kalian ada yang kurang tepat. Tapi tidak apa, kan kita masih belajar. Nah, konsep yang kurang tepat adalah di bagian mengapa pewarisan sifat dapat terjadi menurut hukum Mendel, yaitu tepatnya ada di nomor 5. Jadi, penurunan sifat dari induk kepada keturunannya itu dikenal sebagai hereditas. Nah, pewarisan sifat induk kepada keturunannya ini terjadi melalui gamet yang mengikuti aturan-aturan tertentu. Nah, orang pertama yang meneliti tentang penurunan sifat yaitu Mendel. Dalam percobaan Mendel, dapat disimpulkan prinsip pewarisan sifat atau hereditas ini terjadi karena adanya faktor menurun gen, di mana setiap individu yang berkembang dari zigot merupakan hasil peleburan gamet jantan atau sperma dengan gamet betina. Nah, melalui gamet-gamet inilah informasi genetik dari kedua orang tua itu dapat diturunkan kepada anaknya. Nah, untuk kalian, apa ada yang bisa menyimpulkan untuk pembelajaran hari ini? Izin menjawab Ibu. Jadi, hukum Mendel ada 2 jenis. Hukum Mendel pertama, atau dengan kata lain hukum segregasi, ada permisahan secara bebas. Sedangkan hukum Mendel 2 atau hukum pengelompokan gen secara bebas atau the law independent assortment of genes. Sifat yang muncul pada percobaan ada dominasi penuh dan intermediate. Proses percobaan menggunakan 3 macam persilangan, yaitu ada Respirock, Backcross, dan Test-Cross. Oke, Ibu izin menambahkan ya, seperti yang disampaikan Aini, bahwa Mendel adalah salah satu tokoh penting dalam perkembangan teori genetika. Ia berhasil membuktikan teori yang kita kenal yaitu hukum Mendel 1 dan 2. Nah, hukum Mendel 1 atau dengan kata lain hukum segregasi itu menyatakan bahwa pasangan alel dari kromosom homolog akan berpisah saat pembentukan gamet dan bertemu secara acak saat pembuahan. Sedangkan hukum Mendel 2 atau hukum pengelompokan gen secara bebas menyatakan bahwa setiap satu gen dari alel dapat berpasangan secara bebas dengan gen dari alel lain, sehingga dapat disimpulkan pewarisan sifat dari makhluk hidup menurut hukum Mendel berdasarkan dari peleburan gamet, sehingga informasi genetik ini bisa diturunkan ke anaknya. Nah, untuk selanjutnya Ibu sudah mengirimkan link latihan soal untuk pertemuan hari ini. Silahkan dibuka dan dikerjakan secara individu ya. Waktunya 15 menit dimulai dari sekarang. Waktunya sudah habis ya anak-anak. Terima kasih Ibu ucapkan kepada kalian yang telah mengikuti pembelajaran hari ini dengan berpartisipasi aktif dan tetap semangat untuk belajar. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita. Nah, untuk pertemuan selanjutnya masih mengenai materi perwarisan sifat berdasarkan hukum Mendel. Nah, Ibu meminta kalian untuk membaca terlebih dahulu mengenai penerapan hukum Mendel dalam perhitungan peluang dan persilangan makhluk hidup di bidang pertanian dan peternakan. Serta kalian menyiapkan beberapa kancing yang memiliki warna berbeda untuk melakukan percobaan sederhana, yaitu kancing genetika. Nah, sebelum pembelajaran hari ini ditutup, Ibu ingin salah satu dari kalian untuk mengungkapkan pendapat tentang apa yang sudah kalian dapat pada hari ini. Izin menjawab Bu. Menurut saya, pembelajaran hari ini sangat asyik dan hari ini saya menjadi lebih mengerti siapa itu Mendel dan jenis-jenis persilangan seperti monohibrid, dihibrid, Respirock, Backcross, dan Test-Cross. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Mbak. Kita akhiri pembelajaran hari ini ya. Untuk ketua kelas bisa memimpin doa penutup. Baik, Bu. Doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.